Seringkali WWE memasangkan pegulat dalam suatu program untuk berjuang mendapatkan juara tag team dalam storyline di WWE. Beberapa di antaranya bahkan cukup memberikan kesan yang berarti dan mendominasi cukup lama. Ada juga yang berakhir cukup singkat. Dari banyak pasangan tag team yang berasal dari pegulat single yang dipasangkan, berikut beberapa tag team yang pernah menang tag team champion yang mungkin kita lupakan. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Yang pertama, Ric Flair dan Roddy Piper. Jika kalian berpikir kalau ini adalah prestasi mereka di masa tahun 80-an atau tahun 90-an, kalian salah besar. Ini justru terjadi setelah masa prima mereka lewat, yaitu di tahun 2006. Dua pegulat tua ini berhasil mendapatkan tag team champion pada saat acara WWE Cyber Sunday, di mana Roddy Piper akan match dengan partner pilihan penonton kala itu, di antara Dusty Rhodes, Sergeant Slaughter, dan Ric Flair. Ric Flair lah yang terpilih. Alih-alih jadi match filler untuk selebrasi kehadiran legend, Roddy Piper dan Ric Flair justru berhasil mengalahkan Spirit Squad dengan cepat. Mereka menikmati 8 hari menjadi champion dengan dukungan penonton hanya dengan modal nostalgia. Ini jadi satu-satunya kemenangan tag team champion di karirnya Roddy Piper. Untungnya ini hanya bertahan sebentar. Yang kedua, Charlie Haas dan Rico. Keduanya memiliki performa prima di atas ring. Alasan WWE memasangkan mereka berdua sebagai tag team adalah hubungan mereka dengan Miss Jackie dan beberapa hal nggak penting lainnya. Di tag team ini, Charlie Haas berperan sebagai laki-laki jantan yang jijik dengan karakter Rico yang flamboyan. Tag team ini terbentuk tidak lama setelah Rico didepak dari memanajeri pasangan Billy and Chuck kala itu. Di WWE, Charlie Haas lebih dikenal karena tergabung bersama Shelton Benjamin dan Kurt Angle di Team Angle. Sedangkan Rico tidak punya prestasi yang cukup kuat untuk disamaratakan dengan Charlie Haas saat itu. Saat mereka memenangkan champion dari tangan Rikishi dan Scotty 2 Hotty, seolah tag team division sedang dalam masa terendahnya. Yang ketiga, Kane dan The Hurricane. Keputusan yang cukup masuk akal dari WWE dalam memasangkan kedua pegulat ini. Sama-sama bertopeng, mereka berdua membentuk tag team dengan julukan Hurricane. Walau singkat, tag team ini cukup memberikan impact. Sebelumnya, Kane sudah punya banyak prestasi di divisi tag team. Ia sudah menang tag team title dengan 7 partner yang berbeda. Dari semuanya, dengan Hurricane lah Kane tidak punya chemistry yang kuat. Mereka berhasil menang tag team champion setelah mengalahkan grup The Un-American, Christian dan Lance Storm di Monday Night Raw tahun 2002. Dalam suatu episode Raw Roulette tahun 2002, diselenggarakan match TLC 4 untuk tag team champion yang dimiliki tim Hurricane. Di malam itu harusnya jadi pertandingan besar bagi Hurricane pribadi untuk memberikan impact pastinya. Sayangnya WWE malah membuat storyline di mana Hurricane cedera dan Kane sendirian mempertahankan title tersebut. Tidak lama setelah itu, mereka kehilangan title tersebut dan masing-masing lanjut pisah dan move on ke storyline lain. Yang keempat, Spike Dudley dan Taz. Masa 2002, Taz sudah tidak lagi diutamakan dalam program storyline apapun di WWE. Dia pun sempat mengisi suara di meja komentator. Kemudian ia dipasangkan dengan pegulat yang sama-sama berasal dari ECW, yaitu Spike Dudley. Tag team ini terlihat sebagai underdog yang sempurna karena chemistry mereka sudah terbentuk di masa lalu. Di masa ini, Spike tengah dalam program storyline perjuangan untuk bisa menang melawan saudaranya Dudley Boyz, Bubba dan Devon. Ia berusaha mendapatkan partner yang tepat dan berganti-ganti beberapa kali tetapi selalu zong. Sampai akhirnya ia bertemu Taz, The Human Suplex Machine. Disinilah storyline tersebut berakhir, di mana Spike berhasil mengalahkan Dudley Boy dan merebut tag team championship-nya. Sayangnya, WWE tidak tertarik untuk membesarkan tim ini. Mereka hanya berjalan sebagai tag team selama 1 bulan dan dikalahkan oleh Billy and Chuck. Setelah itu, Taz kembali ke meja komentator dan Spike dikeluarkan dari divisi hardcore. Yang kelima, John Cena dan David Ortunga. Tag team ini terbentuk saat John Cena bergabung dengan The Nexus di tahun 2011.
Di masa ini, John Cena sedang dalam misi untuk menghadapi Nexus seorang diri dan sempat bergabung dengan Nexus dalam waktu singkat. Ia terpaksa harus bergabung karena stipulasi dalam sebuah match. Ia kemudian dipasangkan dengan David Ortunga, member Nexus saat itu, untuk bertanding dalam sebuah match tag team title dan berhasil mengalahkan Cody dan Drew McIntyre saat itu. Sehari setelah itu, sang pemimpin Nexus, Wade Barrett, memaksa Ortunga untuk berbaring dan kalah dari pasangan Nexus lainnya, Heath Slater dan Justin Gabriel, untuk memindahkan title yang baru saja dimenangkan. Kemenangan Cena dan Ortunga jelas hanya bagian dari storyline, yang jelas tidak penting dan sudah pasti terlupakan. Yang keenam, Cody Rhodes dan Drew McIntyre. Terhubung dengan pasangan tag team sebelumnya, Cody dan Drew sempat memegang tag team title dalam waktu singkat sebelum dikalahkan Nexus tadi. Dalam 6 minggu, mereka muncul berdua, menyerang pegulat lain, menang title, dan kalah kemudian hilang. Itu semua terjadi tidak sampai 2 bulan. Mereka menjuluki diri mereka sebagai The Dashing Ones. Saat itu mereka berdua cukup dikenal, tetapi WWE tidak punya rencana yang jelas untuk mereka. Jadi mereka dipasangkan begitu saja agar tetap relevan. Sejak awal WWE sudah setengah-setengah. Di masa tahun 2010, Dashing Cody Rhodes sedang nyari-nyari konsep karakter yang pas. Sementara itu, Drew di masa cooling down dia setelah setahun selesai storyline besar dengan Vince McMahon. Kemenangan mereka terjadi saat tag team turmoil di Night of Champions pay-per-view tahun 2010. Sebulan kemudian mereka kalah di Bragging Rights pay-per-view. Sepertinya memang di masa itu tidak ada yang peduli atas kemenangan mereka. Nomor 7, Rey Mysterio dan Rob Van Dam. Di masa Ruthless Aggression era, WWE memasangkan dua pegulat ini yang sangat jauh beda karakter. Rey dan Rob memenangkan Tag Team Champion di episode SmackDown tahun 2004. Saat itu mereka berdua hanya kebetulan datang bersama untuk menolong Torrie Wilson yang diganggu Rene Dupree dan Suzuki, Tag Team Champion saat itu. Setelah mereka menolong Torrie Wilson, Teddy Long keluar dan memberikan mereka Tag Team match untuk Championship di malam itu juga. Walau babyface, Rey dan Rob Van Dam menang dengan sedikit kecurangan. Itu hal yang cukup mengejutkan. Mereka mulai berpasangan dan menang tag team di saat yang sama. Hanya dalam waktu 1 bulan mereka eksis. Yang ke-8, William Regal dan Eugene. Masih di tahun 2004, William Regal yang sedang naik daun dipasangkan dengan Eugene yang merupakan karakter terburuk saat itu. Di Survivor Series 2004, salah satu tim berhasil mendapatkan kesempatan mengatur jalannya Raw. Masing-masing anggota dapat 1 episode untuk jadi manajer. Ada Randy Orton, Chris Benoit, Jericho, dan Maven. Jelas, Maven jadi yang terburuk di antara mereka berempat. Saat Maven jadi manajer, ia membuat match 3-way tag team elimination match untuk tag team championship. Rhino dan Tajiri melawan Le Resistance, juara saat itu, dan Eugene bersama William Regal. Di ending matchnya, Eugene berhasil pin dan menang dengan melakukan gerakan People's Elbow. William Regal pun turut senang karena berhasil menang title berkat Eugene. Bersama anak-anak kecil, Eugene yang keterbelakangan mental berlari ke sana kemari. Regal pun mengikuti di belakang. Mereka memegang title selama 2 bulan dan La Resistance berhasil kembali merebutnya dalam sebuah acara off-air. Yang ke-9, Eddie Guerrero dan Tajiri. Di tahun 2003, brand SmackDown sedang bagus-bagusnya. Di pay-per-view Judgment Day, WWE menschedulkan Tag Team Championship Ladder Match, Charlie Shelton melawan Los Guerreros. Sayangnya, sebelum match, Chavo, salah satu member Los Guerreros, mengalami cedera dan harus diganti. Penggantinya adalah Tajiri. Cukup memaksakan dan tidak make sense sama sekali. Dari sekian banyak pegulat WWE yang mungkin cocok dengan ras Latinnya Eddie Guerrero, Tajiri, si pegulat Jepang lah yang dipilih WWE. Pilihan yang sangat tepat. Matchnya cukup menyenangkan. Walau begitu, WWE tetap menjalankan hasil sesuai rencana. Kemenangan untuk Los Guerreros walau tanpa Chavo. Endingnya, Tajiri menyemprot cairan hijau ke wajah Shelton. Ini membuat Eddie bisa mengambil title dan memenangkan Tag Team Championship bersama Tajiri, si orang asing.
Karena Chavo cedera cukup lama, WWE mempertahankan tag team ini selama lebih dari sebulan, sampai akhirnya dikalahkan lagi oleh Shelton dan Charlie Haas. 10. Undertaker dan The Rock. Di masa akhir tahun 2000, WWE memasangkan dua nama besar di Attitude Era, Undertaker dan The Rock. Saat itu mereka berdua sama-sama menarget WWE Champion yang dipegang Kurt Angle. Di tahun sebelumnya, semua fans tahu kalau mereka beradu kekuatan untuk saling merebut WWE Champion saat itu. Walau begitu, mereka sepakat untuk melawan Edge dan Christian, juara saat itu yang sekaligus antek-anteknya Kurt Angle. Dengan keahlian mereka masing-masing, mereka pun berhasil menang Tag Team Champion di acara Raw 18 Desember 2000. Ini bukan pertama kalinya bagi mereka, karena mereka sudah pernah menang Tag Team Title sebelumnya dengan partner yang berbeda. 3 hari kemudian, di episode SmackDown, Tag Team Title kembali direbut oleh Edge dan Christian. Rock dan Taker adalah pegulat single. Mereka jelas tidak punya chemistry bergulat tag team. Kemenangan mereka saat itu hanya bagian dari storyline batu loncatan untuk target sesungguhnya, yaitu WWE title milik Kurt Angle. Maka dari itu, banyak yang tidak ingat kalau mereka pernah jadi juara tag team bersama. Ada lagi tag team champion yang cocok masuk list ini? Silahkan komen di bawah. Down and up. Down. And there you have it.